Oke. Ya. Silakan kepada Saudara Legiun Pramono Sarjana Ekonomi nomor daftar hadir 33 dapat mempresentasikan rencana aksi perubahannya pada unit organisasi di tempatnya bekerja. Itulah lebih kurang ya. Masuklah, Pak. Baik, terima kasih Bapak Moderator, izin Bapak Penguji, Bapak Mentor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah. Gak usah gitu, Pak. Gak perlu pakai segala puji lagi. Gak gaskan aja. Tapi kayak kalau Segala puji menurut bagi bapak Allah itu Subhanahu. bagus, kayaknya nggak masalah pak. Ya, Tapi kalau yang ini kan cepat-cepat segala aja. puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya Hmm. sehingga kita bisa berkumpul dan bertemu dalam forum yang terhormat, dalam forum yang baik ini. Oke, langsung aja. Baik, Bapak sekalian, baik Bapak penguji, Bapak coach, Bapak mentor, sama yang saya hormati Bapak penguji, Bapak Profesor Doktor apa tadi? Nggak beda. Yujin, Hmm. STMPD yang terhormat, Bapak coach, Bapak Doktor Dr. Des Abdul Rajab M yang terhormat, Bapak mentor selaku Kepala BKD Kabupaten Langkat, Bapak Romalan Harap Sarjana Hukum. Izinkan saya mempresentasikan rancangan aksi perubahan pada Badan Kepegawaian Daerah yang mengambil judul Sistem Informasi Arsip Kepegawaian Digital melalui aplikasi Sisipit pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Langkat. Next. Izinkan saya memperkenalkan diri itu. Nah, tuh, Pak. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Legiun Pramono, Sarjana Ekonomi, nomor daftar hadir 33, jabatan sekretaris pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Langkat. Next. Adapun latar belakang daripada rencana aksi perubahan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Langkat, yaitu yang pertama adanya penyimpanan arsip kepegawaian daerah di BKD Kabupaten Langkat yang masih belum memiliki manajemen kearsipan. Yang kedua yaitu penyimpanan arsip ASN masih bersifat manual. Tiga, masih ditemukan arsip dokumen yang terselip, hilang ataupun rusak. Dan yang terakhir, penyimpanan arsip tidak memiliki backup data apabila terjadi kehilangan dan kerusakan. Next. Adapun tujuan daripada rencana aksi perubahan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Langkat yaitu memiliki tiga tujuan. Yang pertama yaitu tujuan jangka pendek, yaitu tujuan jangka pendek terlaksananya proses digitalisasi dengan cara entry data dan scanning berkas dokumen file kepegawaian perorangan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Langkat selama 3 bulan. Yang kedua yaitu tujuan jangka menengah, terlaksananya proses digitalisasi dokumen kepegawaian secara online di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Langkat. Dan yang ketiga tujuan jangka panjang yaitu terlaksananya proses digitalisasi secara online dengan cara entry, scanning, dan upload dokumen kepegawaian yang dapat diakses oleh seluruh OPD. Next. Adapun manfaat daripada rencana aksi perubahan ini yaitu yang pertama manfaat bagi pemerintah daerah. Yang pertama manfaatnya apabila ada kebutuhan berkas dokumen pegawai diperlukan menjadi lebih mudah dan singkat. Yang kedua apabila ada pemeriksaan berkas dokumen kepegawaian pencarian dokumen kepegawaian pada saat diperlukan menjadi lebih mudah dan singkat. Dan yang ketiga apabila ada pengumpulan berkas dokumen kepegawaian dapat dikumpulkan dengan hard copy dan soft copy. Next. Dan manfaat bagi organisasi yang pertama yaitu terjaganya kebersihan dan kerapihan tempat penyimpanan berkas dokumen kepegawaian. Yang kedua, ASN dapat bekerja dengan baik tanpa harus pulang ke rumah mencari dokumen yang diperlukan.
Yang ketiga, memberikan informasi bagi ASN yang membutuhkan dokumen kepegawaian menjadi lebih cepat. Yang ketiga, yang terakhir, mengurangi resiko kehilangan berkas dokumen kepegawaian dapat dihindari. Next. Dari latar belakang yang disampaikan di awal tadi, maka kita dapat menganalisis masalah melalui analisis fishbone ataupun analisis tulang ikan, di mana masalah yang dihadapi adalah belum tersedianya sarana pengelola arsip digital di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Langkat yang terkait dengan penyimpanan data ASN. Yang pertama, dari sisi metode. Dari sisi metode, belum memiliki manajemen kearsipan, belum mengelola kearsipan secara digital. Next. Dari sisi sumber daya manusia, yaitu kurangnya kesadaran dan dokumen ASN terselip, hilang, atau rusak. Next. Dari sisi material, sarana dan prasarana, tidak memiliki backup data, sarana arsip digital belum tersedia. Dan yang terakhir, dari sisi miles ataupun jangkauan, masih bersifat manual. Next. Kondisi yang diharapkan setelah adanya aksi perubahan yang akan dilakukan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Langkat adalah yang pertama, penyimpanan data fisik tersusun secara kronologis sejak orang menjadi ASN sampai dengan pangkat ataupun golongan terakhir. Yang kedua, tidak ada lagi arsip dokumen ASN yang terselip, hilang maupun rusak. Dan yang ketiga, pencarian dokumen yang diperlukan lebih cepat dan efisien. Yang keempat, penyimpanan arsip ASN memiliki backup data apabila terjadi kehilangan dan kerusakan. Dan yang terakhir, terciptanya pengelolaan arsip dokumen ASN yang baik. Next. Adapun pihak-pihak yang nantinya akan terlibat di dalam rancangan aksi perubahan ini dapat kita petakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu lanterns, artinya memiliki pengaruh besar tapi kepentingan kecil di dalam rancangan aksi perubahan ini, yang terdiri dari Dinas Kominfo, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, dan yang terakhir tim IT. Yang berikutnya adalah promoters yang artinya memiliki kepentingan besar dan pengaruh sangat besar terhadap rancangan aksi perubahan ini, yaitu Sekretaris Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, dan UPD lain. Yang selanjutnya adalah Aptetics, yang artinya ialah memiliki pengaruh kecil dan kepentingan kecil. Dalam hal ini ialah pegawai non-ASN. Dan yang terakhir adalah Defenders, yang artinya memiliki pengaruh kecil tapi memiliki kepentingan yang sangat besar. Ya, ini dalam hal ini ASN sebagai penerima layanan rencana aksi perubahan ini. Penerima manfaat. Dari kesemua permasalahan yang disampaikan di awal tadi, maka muncullah gagasan proyek nih Bang, aksi. Alah, besar kali pula tuh. Dikirim lagi ya Bang. Ya. Aduh gitu. Next. Maka muncullah gagasan aksi perubahan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Langkat yang nantinya dilihat dari kondisi yang muncul pada saat sebelum adanya gagasan ataupun rancangan aksi perubahan itu. Yang pertama yaitu penyimpanan arsip kepegawaian di PGRI Kabupaten Langkat masih belum memiliki manajemen kearsipan. Yang kedua, penyimpanan arsip ASN masih bersifat manual. Tiga, masih ditemukan arsip dokumen yang terselip, hilang atau rusak. Dan yang terakhir, penyimpanan arsip tidak memiliki backup data apabila terjadi kehilangan dan kerusakan. Sehingga muncullah terobosan inovasi ataupun aksi perubahan, yaitu mengambil tema
aplikasi sistem informasi arsip kepegawaian digital melalui media aplikasi Susipit yang nantinya akan memberikan kondisi yang diharapkan. Satu, penyimpanan bukti fisik tersusun secara kronologis sejak seorang menjadi ASN sampai dengan pangkat ataupun golongan terakhir. Yang kedua, tidak ada lagi arsip dokumen ASN yang terselip, hilang ataupun rusak. Yang ketiga, pencarian dokumen yang diperlukan lebih cepat dan efisien. Yang keempat, penyimpanan arsip ASN memiliki backup data apabila terjadi kehilangan dan kerusakan. Dan yang terakhir, terciptanya pengelolaan arsip dokumen ASN yang baik. Next. Untuk mencapai sebuah aksi perubahan, maka disusunlah tahapan-tahapan rencana dalam proses aksi perubahan. Yang pertama yaitu rencana jangka pendek, yang terdiri dari A. Perencanaan. Yang pertama, rencana kegiatan. Yang pertama yaitu konsultasi dengan mentor, dalam hal ini Kepala BKD Kabupaten Langkat, terkait proses pelaksanaan, outputnya, verifikasi mentor, jadwal konsultasi, dan dokumentasi. Dilaksanakan pada minggu pertama Juli tahun 2022. Yang kedua, rencana pembentukan tim efektif yang menghasilkan yang dilakukan melalui rapat internal membahas pembentukan tim efektif, outputnya undangan, daftar hadir, notulensi, dan dokumentasi dilaksanakan pada minggu pertama Juli tahun 2022. Tiga, penyusunan dari penerbitan SK tim efektif. Outputnya yaitu SK tim efektif dilaksanakan pada minggu pertama Juli tahun 2022, Bang. 2021 lagi ya, Bang. Kebobolan lagi. Lagi dari pengumuman dia bapaknya dilipat menggunakan. Tunggu. Tahapan rencana. Yang dulu bentar ya. Halaman ini oke, ready. Halaman tujuan oke, manfaat oke, analis masalah oke, kondisi yang diharapkan oke, pemetaan stakeholder oke. Nah ini gagasan IPA. Ini tadi apa ya? Ya. Yang keempat yaitu rapat atau koordinasi lanjutan tim efektif yang menghasilkan undangan, daftar hadir, notulensi, dan dokumentasi dilaksanakan pada minggu pertama Juli tahun 2022. Jangka pendek. Yang selanjutnya ialah tahapan jangka pendek. Yang kelima. Ini kok ada 5 kok, rapat stakeholder itu apa itu, Bang? Kok jadi 5 dia? Jangka pendek. Tahapan jangka pendek itu. Ada 5, yang terakhir Bapak stakeholdernya kan Diskominfo sama Arsip. Oh, coba mundur lagi ke atas, mundur ke atas. Mundur lagi, mundur. Oh, berarti 5 ya. Ada 5 ya. Iya. Nah, gitu supaya tahu. Yang keempat, rapat koordinasi lanjutan tim efektif yang menghasilkan output undangan, daftar hadir, notulensi, dan dokumentasi dilaksanakan pada minggu pertama Juli tahun 2022. Dan yang terakhir, yang kelima, rapat dengan stakeholder terkait yang menghasilkan undangan, daftar hadir, notulensi, dokumentasi dilaksanakan minggu kedua Juli 2022. Selanjutnya ialah tahapan jangka pendek. Nggak lebih bagus tahapan jangka pendek ini, Bang, diturunkan ke bawah di atas B itu, Bang? Waktu dihilangkan aja ya? Maksudku ini kok buat... Enggak lah, maksudnya di ini. Kotaknya ini, Bang, diturunkan ini. Yang satu atas ini, kotaknya ini tahapan kedua dia. Karena ada 3 tahapan dia kan? Iya. Maksudnya, ini kan ku kasih kayak gini. Maksudnya biar Bapak tahu bahwa nomor 5 ini mesti jangka pendek gitu.
Oh, tapi tadi ada perencanaan. Coba naik ke atas dulu, Bang. Oh, gitu. Iya Pak. Jangka pendek terdiri dari perencanaan, Heeh. ya kan? Perenca Baru, peranca enggak ya, coba enggak mana dia. Heeh, perencanaan itu ada 5. nah, perencanaan. Jangka pendek itu terjadi perencanaan. Ada 5. Lalu lanjut, ada 5, Heeh. ya kan? Lalu masih dalam tahapan jangka pendek lagi kan, gitu kan? Heeh. Yang kelima, karena kan tadi yang Nah, nggak lalu masih, cukup. ya, baru masih dalam tahapan jangka pendek, ya kan? Yang kelima. Ya, lanjutnya diawali juga oleh perencanaan, yaitu konsultasi dengan programmer ahli IT yang menghasilkan rancangan desain aplikasi CCP. Nah, gitu. Oke, masih dalam tahapan jangka pendek, yaitu selanjutnya, Yang mana, Pak? oke. Nah, ini dia. Mundur dulu ke atas, yang apa? Yang jangka pendek yang satu. Coba Pak. Ini kayaknya harus dibenerin ini. Tahapan satu, jangka pendek tahapan. Jangka pendek. Oh, ini nggak jangka pendek ini ya. Yang di sini nih oh menengah. Ya misi pendek ini ya betul, misi jangka pendek ya. Ya. Belum, mundur lagi, Bang. Macet tadi, macet. Mundur, mundur. Yang ini. Iya, slide nomor 9. Untuk memberhasilkan rancangan aksi perubahan, maka disusunlah tahapan-tahapan rencana. Yang pertama yaitu tahapan jangka pendek yang diawali oleh perencanaan. Ya. Pertama, rencana kegiatan yang pertama yaitu konsultasi dengan mentor, dalam hal ini Kepala BKD Kabupaten Langkat terkait proses pelaksanaan yang menghasilkan output verifikasi mentor, jadwal konsultasi, dokumentasi dilaksanakan pada minggu pertama Juli tahun 2022. Yang kedua yaitu pembentukan tim efektif, itu melaksanakan rapat internal membahas pembentukan tim efektif yang menghasilkan output undangan, daftar hadir, notulensi, dan dokumentasi dilaksanakan pada minggu pertama Juli tahun 2022. Yang ketiga, penyusunan dan penerbitan SK tim efektif yang menghasilkan output SK tim efektif dilaksanakan minggu pertama Juli 2022. Yang keempat, rapat dan koordinasi lanjutan tim efektif yang menghasilkan output undangan, daftar hadir, notulensi, dan dokumentasi dilaksanakan pada minggu pertama Juli tahun 2022. Dan yang kelima, dan rencana masih dalam tahapan jangka pendek. Yang kelima yaitu rapat dengan stakeholder terkait yang menghasilkan output undangan, daftar hadir, notulen, dan dokumentasi dilaksanakan minggu kedua Juli tahun 2022. Tahapan berikutnya Yang berikutnya ialah tahapan jangka pendek dilanjutkan dengan perancangan, yaitu dengan kegiatan konsultasi dengan programmer ahli IT. Rancangan yang menghasilkan rancangan desain aplikasi CCP dilaksanakan minggu kedua Juli tahun 2022. Yang selanjutnya ialah tahapan pelaksanaan pada jangka pendek. Yang pertama yaitu uji coba aplikasi CCP, menghasilkan output laporan uji coba aplikasi CCP berupa dokumentasi, dilaksanakan berupa dokumentasi fitur-fitur aplikasi CCP yang dilaksanakan pada minggu keempat Juli tahun 2022. Selanjutnya ialah launching aplikasi CCP, adanya SDM yang menghasilkan output, adanya SDM yang dapat mengoperasikan aplikasi CCP terkait kegunaan menu dan fitur yang ada pada aplikasi CCP. Next.
Selanjutnya memasuki tahapan jangka menengah yang dilaksan yang yang menghasilkan kegiatan berupa satu terlaksananya proses digitalisasi dokumen kepegawaian secara online di Badan Kepegawaian Daerah yang hasilnya yang outputnya menghasilkan sosialisasi aplikasi Sisipit di lingkungan kantor BKD Kabupaten Langkat dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan November tahun 2022. Selanjutnya, tahapan jangka panjang dilaksanakan dengan kegiatan pembaharuan menu dan fitur aplikasi Sisipit menghasilkan output yaitu bertambahnya database yang rencananya yang dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2022 dan yang kedua mengintegrasikan aplikasi Sipit ke seluruh OPD yang menghasilkan output bertambahnya database juga dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2023. Next. Untuk mencapai tujuan rencana aksi perubahan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Langkat, maka dalam hal ini memerlukan sumber daya maupun peta dan pemetaan. Yang pertama yaitu dari sisi internal. Dalam hal ini Kepala BKD memberikan persetujuan pengesahan dan pengarahan pada area proyek perubahan yang memiliki pengaruh besar dan kepentingan besar. Selanjutnya Sekretaris BKD merancang dan memimpin proyek perubahan, merencanakan milestone, melakukan implementasi, koordinasi, dan pembagian tugas. Dalam hal ini memiliki pengaruh besar dan kepentingan besar. Selanjutnya Kasubag Umum Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Langkat mendukung dan mendukung. Apa itu Bang? Mendukung dan mendukung. Mendukung dan apa ya? Oh, mendukung dan menjadi aja ya Pak ya. Tapi salah itu ya. Salah. Lipat. Di print. memiliki pengaruh besar dan kepentingan besar. Selanjutnya Kabid Penilaian. Perannya yaitu mendukung dan menjadi anggota dalam tim efektif aksi perubahan serta terlibat langsung mulai dari perencanaan sampai evaluasi, memiliki pengaruh besar dan kepentingan besar. Selanjutnya Kabid Pengembangan, mendukung dan menjadi anggota dalam tim efektif aksi perubahan serta terlibat langsung mulai dari perencanaan sampai evaluasi, memiliki pengaruh besar dan kepentingan besar. Staf bagian administrasi, peran mendukung dan menjadi anggota dalam tim efektif aksi perubahan, mempersiapkan dokumentasi, memiliki pengaruh besar dan kepentingan besar. Dan yang ketujuh, staf bagian administrasi, mendukung dan menjadi anggota tim efektif aksi perubahan, mempersiapkan administrasi, pengaruh besar dan kepentingan besar. Next. Keterlibatan pihak eksternal. Dalam hal ini, yang pertama Dinas Kominfo Kabupaten Langkat memiliki pengaruh besar dan kepentingan kecil. Yang kedua yaitu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat memiliki pengaruh besar dan kepentingan kecil. Next. Manajemen risiko ini. Untuk mencapai tujuan. Apa? Manajemen risiko ini kayaknya panjang kali ya kan Pak? Jadi? Ya tapi harus ditampilkan gitu. Kayak mana biar supaya Bapak cepat nerangkan yang ini ya? Hah?
Gimana ya? Cara bapak itu maksudnya biar cepat gitu. Ya gimana? Kalau ini dalam bentuk tabel, mau disadur gitu maksudnya? Nggak bisa ya pak ya? Nggak bisa, gimana nyadurnya ini? Ini kan analisis. Manajemen risiko ini kan dianalisis dia kan. Iya. Hmm. Lanjut. Iyalah. Untuk mencapai tujuan daripada rencana aksi perubahan tentunya akan menghadapi kendala-kendala maupun resiko yang tentunya ini harus di-manage sehingga meminimalkan risiko yang muncul pada saat pelaksanaan aksi perubahan. Yang pertama yaitu tahapan milestone, tahapan persiapan rancangan aksi perubahan yang memiliki output persetujuan metode terhadap rancangan aksi perubahan, identifikasi risiko, kurangnya komunikasi dan komitmen bersama dengan mentor, lalu analisis risiko, adanya perbedaan tujuan dan target kinerja organisasi, dan pengendalian risiko menerapkan komunikasi efektif dan meyakinkan mentor bahwa aksi perubahan ini akan bermanfaat bagi peningkatan kinerja organisasi sehingga mentor menerima rencana aksi perubahan. Selanjutnya, output selanjutnya yaitu keputusan kepala BKD tentang pembentukan tim efektif. Identifikasi resiko belum terbangunnya komunikasi dan kesamaan komitmen untuk tercapai tujuan organisasi. Analisis resiko, adanya perbedaan wilayah kerja dan target-target kinerja organisasi serta pola kerja lama yang masih konvensional. Pengendalian resiko memberikan pemahaman penting dilakukan aksi perubahan agar dapat meningkatkan kualitas kinerja sehingga kualitas pelayanan dapat ditingkatkan. Next. Kapan nih Tahapan yang kedua yaitu tahapan perancangan aplikasi Sisipit. Outputnya berupa rancangan desain aplikasi Sisipit. Aplikasi Sisi ya. Mas Bang, saya juga tanya juga. Tapi di sini nggak Sisipit, kalau di situ aku buat sisi. terhapus kelas itu tadi tuh. Oh, berarti ini udah betul. Betul. Output yang selanjutnya yaitu persetujuan akan rencana aksi proyek lagi bang buat. Alah, Mana pak? Oh iya. abang main proyek ya sekarang ini. Oke. Proyek. Ih ada lagi proyek ini. Nanti di apa itu di makalah itu proyek juga bang. Ya udah nanti 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 ku cek lagi. Nanti ku cek Nah, lagi. berubah sendiri aja nanti saya berubah sendiri nanti. Yang penting kalau yang masih tulisan-tulisan aku bisa ngerubah sendiri itu nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau udah katanya sampul cover katanya terus yang editan abang yang PDF tadi nggak bisa gue. Dah, next output Yang tadi masih pak? ya mundur lagi mundur dulu. Nah, output selanjutnya yaitu persetujuan akan rencana aksi perubahan, identifikasi risiko belum adanya persamaan persepsi dalam proses pelaksanaan kegiatan aksi perubahan. Analisis risiko adanya beberapa sumber daya dinilai tidak berpengaruh pada peningkatan kinerja organisasi, pengendalian resiko, bukan risiko bang, resiko, abang buat risiko itu, Re. resiko, atas pun gitu abang buat, resiko, resiko, salah juga ini, lipat juga nih, banyak juga bang, salah ternyata. Udah nih kan pak? Hah? Udah nih kan? Apanya? Udah nih kan?
Ya, next. Pengaruh pengendalian resiko. Sama ini. Salah, cek dulu yang dari atas tadi apa ya? Semua ya, Pak ya. Apanya? Hah? Loh, kok berubah sih? Loh, kok risiko lagi, Bang? Yang pertama, Oh, salah semua ini. Cuman ini yang dipakai ini. Ya, kalau tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, diperbaiki, kirim lagi, Bang. Berarti salah tadi tuh. udah. Hah? Ini udah lah tuh ya. Udah. Oh, ini ada bentar, Pak. Ada siapi nih, Pak. Siapi lagi lah. Kok bisa, Bang? Masih ada siapi lagi. Kan tadi kayaknya udah lupa ya. Abang, oh, kemarin ini nggak banyak dirubah kemarin soalnya ya. Mm-mm. Ini sama kata Bang bilang ya. Nah, ini si ini juga. Nah, itu Kalau nama ini fatal ini. iya. Apa itu sih? Apa tuh siapi lagi katanya kan? Mana yang gue betul siapi apa sipit. Aplikasimu berapa biji rupanya? Dah. Udah, kirim lagi dulu biar aku print kan dulu. Ya, bisa difotokopi. Kelemahan kerja malam-malam gitu lah. Mata udah lemah. Mm-mm. Salah ngapus lagi dulu nih. Ngapus. Yang dihapus.